proses ini dapat mengisi listrik setara dengan kebutuhan energi ratusan rumah tangga dalam setahun. Dengan meningkatnya popularitas AI, konsumsi energi global pun ikut terdorong naik. Lalu jejak karbon pusat data. Energi yang digunakan oleh pusat data tidak hanya berasal dari sumber terbarukan, melainkan masih banyak ditopang oleh bahan bakar fosil. Akibatnya, setiap operasi komputasi berkontribusi pada emisi karbon dioksida atau CO2. Dengan ilustrasi, satu kali pelatihan model AI tingkat lanjut dapat menghasilkan emisi karbon yang setara dengan perjalanan pesawat pulang pergi antar benua. Hal ini menimbulkan dilema etis, yaitu apakah keuntungan yang dihasilkan AI sebanding dengan beban lingkungan yang ditimbulkan. Selain listrik, pusat data juga memerlukan air dalam jumlah besar untuk menjaga suhu server tetap stabil. Pendinginan ini seringkali diambil dari sumber daya air lokal, yang bisa memengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Jika tidak dikelola dengan bijak, operasi pusat data berpotensi menambah tekanan terhadap ekosistem. Manfaat AI bagi lingkungan. Meski menimbulkan jejak yang ekologis, AI juga menawarkan solusi yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memantau deforestasi melalui citra satelit, memprediksi pola cuaca ekstrim, serta menggunakan penggunaan energi terbarukan seperti angin dan surya. Bahkan, AI dapat membantu perusahaan mengurangi emisi dengan merancang sistem logistik yang lebih efisien dan minim limbah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap dilema etis yang muncul. Di satu sisi, AI dapat memberikan peluang besar bagi efisiensi dan keberlanjutan. Di sisi lain, infrastruktur pendukungnya dapat membebani lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan global yang jelas untuk menyeimbangkan keduanya. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan AI dengan prinsip ramah lingkungan. Perspektif global versus lokal. Dampak AI terhadap lingkungan tidak dirasakan secara merata di seluruh dunia. Di negara maju, pusat data biasanya dibangun dengan standar tinggi, akses energi terbarukan lebih luas, dan regulasi lingkungannya lebih ketat. Sebaliknya, di negara berkembang, infrastruktur teknologi masih sering bergantung pada energi fosil. Ketimpangan ini berpotensi memperbesar jurang antara utara dan selatan global. Selain itu, faktor geografis juga mempengaruhi ketersediaan air untuk pendinginan server. Daerah dengan iklim kering lebih rentan mengalami krisis air akibat kebutuhan pusat data, sedangkan negara dengan sumber air melimpah relatif lebih aman. Oleh karena itu, kebijakan global harus memperhitungkan kondisi lokal agar pemanfaatan AI tidak memperparah kedesakan. Dimensi sosial dan ekonomi. AI dan jejak ekologisnya juga membawa implikasi sosial. Di satu sisi, AI dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, energi terbarukan, dan riset lingkungan. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar pusat data bisa menghadapi dampak negatif, seperti meningkatnya kebutuhan listrik yang mendorong tarif energi lebih mahal atau berkurangnya ketersediaan air bersih. Dari sisi sosial, muncul pula pertanyaan etis mengenai hak lingkungan digital. Jika setiap klik pencarian atau interaksi dengan AI berkontribusi bagi emisi, maka masyarakat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui berapa besar energi yang dikonsumsi dan dari mana sumbernya. Transparansi ini penting agar konsumen bisa membuat pilihan yang lebih tepat. Skenario masa depan AI dan lingkungan dapat digambarkan dalam beberapa skenario. Yang pertama yaitu ada skenario optimis, yang dimana AI berkembang dengan dukungan penuh energi terbarukan. Pusat data seluruhnya beralih ke tenaga surya, angin, serta nuklir bersih. Algoritma baru dirancang untuk lebih efisien sehingga kebutuhan energi turun drastis. Dalam skenario ini, AI justru menjadi motor utama transisi hijau global. Yang kedua yaitu ada transisi moderat. Perusahaan teknologi memang mengurangi sebagian emisi, tetapi konsumsi energi tetap naik seiring meningkatnya permintaan layanan AI.
Dampak lingkungan masih terasa meski sedikit tertahan oleh inovasi hijau. Kita juga harus memandang AI sebagai bagian dari solusi kolektif global. Tantangan energi dan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu perusahaan saja. Diperlukan kolaborasi lintas batas, keterbukaan data, serta komitmen politik yang kuat agar AI benar-benar menjadi sekutu dalam menghadapi krisis iklim. Dengan sinergi antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat, AI berpotensi besar menjadi tonggak sejarah di mana kemajuan digital justru membuka jalan menuju masa depan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, AI adalah pedang bermata dua. Ia dapat menjadi alat yang mempercepat transisi menuju dunia yang lebih berkelanjutan atau justru memperparah krisis lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menakar dampaknya terhadap lingkungan dan energi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Masa depan AI harus dibangun bukan hanya dasar kecerdasan buatan, tetapi juga kecerdasan ekologis. Dengan keseimbangan ini, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan keberlanjutan bumi.